Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan waktu kita pada pagi hari ini untuk kita bisa mendengarkan renungan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan yang saya berikan judul Jaga Mulut. Ada dua ayat yang akan saya sampaikan. Yang pertama saya akan ambil dari Amsal 21 ayat 23. Firman Tuhan berkata seperti ini, siapa menjaga mulut dan lidahnya, menjaga diri dari kesukaran. Ayat yang kedua, yaitu dari Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bapak, Ibu, Saudara, seperti kita ketahui bahwa menjaga mulut atau ucapan kita itu adalah sesuatu yang penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan yang kita dengar juga bahwa perkataan yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita, itu adalah perkataan yang penuh kuasa karena yang mengatakannya adalah kita sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan karena itulah hidup kita ada kuasanya. Dan saudara, hal yang paling sulit untuk dilakukan dalam hal menjaga mulut adalah ketika seseorang ada di dalam sebuah tekanan, dalam tekanan apapun. Ketika orang itu dalam kondisi yang disudutkan misalnya, kemudian mungkin dalam posisi difitnah gitu ya, dalam kondisi marah gitu. Nah, itu cenderung manusia sulit untuk mengontrol dirinya, terutama yang paling gampang adalah dalam perkataannya dia akan sulit kontrol. Maka banyak kali kita dengar statement bahwa ucapan jauh lebih cepat daripada pikiran. Artinya apa? Ngomong dulu aja, salah atau benar itu urusan belakangan. Apakah ini sebuah cara hidup yang benar bagi seorang pengikut Kristus? Jawabannya sudah bisa dipastikan bahwa itu bukan cara hidup yang benar. Karena saudara, layaknya kita benar-benar berhati-hati atas apa yang kita ucapkan. Karena apa yang kita ucapkan itu berasal dari pikiran kita, berasal dari hati kita. Dan kita juga harus selalu ingat bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, yang sedang berinteraksi dengan kita, itu bukan semuanya orang-orang Kristen, bukan semuanya orang-orang yang mengenal Tuhan. Ada pasti di antara teman-teman kita, entah di sekolah, entah di kampus, entah di tempat bekerja, pasti ada orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kalau mereka setiap harinya melihat kita dengan cara hidup kita dan cara berkata kita yang tidak sepantasnya kita lakukan atau tidak senonoh, apa yang mereka akan pikirkan? Ada dua kemungkinan. Mereka akan pikirkan bahwa kita bukan orang Kristen yang baik, atau kemungkinan yang kedua, mereka biasa saja karena mereka menganggap ya normal aja lah, semua orang juga pasti semua perkataannya itu dalam pergaulan itu pasti nggak baik. Nah, kita mau ada di posisi yang dinilai seperti apa? Saya akui hal ini sulit sekali untuk dikekang. Karena bagaimanapun kita nggak selalu bisa membatasi orang-orang yang ada di sekitar kita kan. Kita nggak bisa paksa orang-orang di sekitar kita untuk tidak berkata kata kotor, tidak mencaci maki orang lain. Kita nggak bisa kontrol mereka. Dan itu barangkali setiap hari ada di sekitar kita. Hal itu pun yang saya alami dalam pekerjaan saya. Ada saja orang-orang yang memang sudah kebiasaannya seperti itu.
kita nggak bisa kontrol. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang biasanya saya lakukan adalah saya tidak banyak menanggapi perbincangan itu. Saya tidak menanggapi dengan kalimat-kalimat yang serupa dengan apa yang mereka lontarkan. Dan tentunya sebisa mungkin mengalihkan topik pembicaraan itu. Sebagai contoh, misalnya kami di dalam pekerjaan kami, kita ini agak sulit mengatur klien gitu ya, karena kliennya mungkin rada sok tahu, rada sok pintar, atau bahkan menghadapi klien yang malas, yang dikasih pekerjaan ini nggak dikerjakan. Ada aja umpatan-umpatan, ada aja kalimat makian-makian yang muncul dari teman-teman saya gitu. Saya selalu berusaha nggak cepat menanggapi, tetapi saya selalu berusaha, oke, mungkin dia ada pekerjaan yang lain, atau mungkin dia belum sempat buka WhatsApp-nya, mungkin dia lagi ada apa gitu. Ya, saya mencoba mengalihkan pikiran dari teman-teman saya untuk bisa berpikir sedikit lebih positif gitu. Walaupun kita memang nggak tahu kebenarannya seperti apa, tetapi paling enggak saya berusaha untuk selalu memberikan hal-hal yang positif supaya teman-teman ini lebih bisa berpikir positif daripada, karena kalaupun kita mengucapkan kata-kata yang kasar ataupun kita maki-maki orang itu, apalagi kita maki-maki di belakang orangnya, udah pasti nggak ada faedahnya gitu kan. Nah, hal ini yang mesti coba terus dari sehari ke sehari kita belajar gitu. Buat adik-adik yang mendengarkan renungan ini, di sekolah kalian mungkin ada teman-teman juga yang seperti itu, kita belajar untuk diam dan menanggapi dengan hal-hal yang lebih positif gitu. Memang ini sesuatu yang akan sangat sulit dilakukan gitu ya, karena mungkin akan ada orang juga yang berpikir kita ini sok rohani, sok baik, sok positif dan lain sebagainya. Tetapi yang penting adalah niatan hati kita untuk kita mulai memberikan hal yang positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena itu adalah tujuan dari hidup kita dan tujuan kenapa kita percaya kepada Tuhan. Jadi menjaga perkataan, menjaga mulut kita bukan satu perkara yang mudah, karena kita nggak bisa kontrol sekeliling kita, tapi bukan sesuatu yang sulit juga untuk kita selalu bisa memberikan sesuatu yang positif, karena yang saya percaya sesuatu yang positif sedikit demi sedikit dibangun, lama-kelamaan itu akan memberikan dampak yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Mari kita coba sama-sama dan kita akan buktikan seiring dengan berjalannya waktu bahwa kita pun mampu menjadi garam dan terang dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini untuk firman-Mu, renungan-Mu Tuhan, dan semua ayat yang tadi kami sudah baca, yang ingatkan kami di dalam kehidupan kami, pergaulan kami, di tengah-tengah lingkungan sekolah kami, kampus ataupun pekerjaan kami. Kami layaknya menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan dampak yang baik bagi mereka semua. Dan Tuhan, kiranya firman ini tertanam kuat di dalam hati kami, dan biarlah firman ini terus terngiang-ngiang dalam telinga kami, sehingga kami belajar untuk melakukannya dengan ketekunan kepada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan mampukan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu dan kami tutup renungan ini di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus memberkati.